Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama Sarifal Fitarudini, MPM 18130250013, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang fuzzy logic. Introduction. Pengertian fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Dengan kata lain, fuzzy logic mempunyai fungsi untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu dan mengimplementasikannya ke suatu perangkat, misalnya robot, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dalam menggunakan fuzzy ini haruslah berlandaskan pada sistem berbasis aturan fuzzy atau fuzzy rule based system atau disingkat FRBS. Adapun definisi FRBS menurut Herrera 2005, sebuah FRBS adalah disusun oleh basis pengetahuan termasuk memberikan informasi oleh sebuah pakar dalam bentuk aturan linguistik fuzzy. Sebuah antarmuka fuzzifikasi di mana sebuah efek formasikan data crypts ke dalam fuzzy set. Struktur umum pada sistem berbasis aturan fuzzy. Pertama, fuzzification merupakan proses untuk mengubah masukan sistem yang punya nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Yang kedua, knowledge base berisi aturan atau rule dari fuzzy dalam bentuk pernyataan if dan. 3. Inference system merupakan proses untuk mengubah masukan fuzzy menjadi keluaran fuzzy dengan cara mengikuti aturan if dan yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Yang keempat, defuzzification untuk mengubah keluaran fuzzy yang diperoleh dari inference system menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan yang dilakukan fuzzification. Alasan menggunakan fuzzy logic: yang pertama, logika fuzzy sangat fleksibel. Yang kedua, logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang ketiga, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Yang keempat, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Sejarah fuzzy logis. Konsep fuzzy logic diperkenalkan oleh Profesor Loizaide dari Universitas California di Berkeley pada 1965 dan dipresentasikan bukan sebagai suatu metodologi kontrol, tapi sebagai suatu cara memprosesan data dengan memperkenankan penggunaan partial set membership dibanding crypt set membership atau non-membership. Di tahun 1980-an, negara Jepang dan negara-negara di Eropa secara agresif membangun produk nyata sehubungan dengan konsep fuzzy logic yang diintegrasikan dalam produk-produk kebutuhan rumah tangga, seperti vacuum cleaner, microwave oven, dan kamera video. Sistem fuzzy secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu yang pertama, memasukkan input fuzzy, yang kedua, mengaplikasikan operator fuzzy, yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi, yang keempat, komposisi semua output, dan kelima, defuzzifikasi. Pendekatan logika non-fuzzy. A. Model tetap untuk perhitungan kenaikan gaji tetap dapat dihitung secara rata, misalnya presentasi persen kenaikan gaji dihitung secara rata sebesar 12,5%. Dengan ketentuan kinerja baik atau buruk dianggap layak untuk mendapatkan persamaan kenaikan gaji. Pendekatan logika non-fuzzy. B. Model tidak tetap perhitungan tidak tetap kenaikan gaji karyawan dibuat untuk memberikan penghargaan lebih bagi kinerja karyawan yang baik sesuai perhitungan dari bagian karyawan. Pendekatan logika fuzzy. Pada logika fuzzy, kita akan diberikan rule atau aturan yang mudah dipahami seperti if then, seperti if kinerja buruk dan kenaikan gaji rendah, if kinerja sedang dan kenaikan gaji tinggi, di mana presentasi dihitung 12,5% dan dilanjutkan dengan penanaman model perhitungan dengan pendekatan fuzzy. Fungsi if dapat dilakukan dengan lebih dari satu variabel dengan menambahkan n di antara variabel yang dibuat. Sebagai contoh di bawah ini, if suhu is panas n, tangis is rewel n, sikap is gelisah n bab, sering is sering n bab, encer is encer, dan sakit is diare.
Konsep fuzzy logic. Yang pertama, fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan, imprecis, noisy, dan sebagainya. Yang kedua, fuzzy logic menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia, menekankan pada makna atau arti significance. Fuzzy logic dikembangkan berdasarkan cara berpikir manusia. Konsep dasar fuzzy. Yang pertama, logika fuzzy bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fuzzy merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik atau Cripps logic menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam skala binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak ada nilai di antaranya 2. Logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu. Fungsi keanggotaan. Suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai atau derajat keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Fungsi simoid, fungsi pi, fungsi segitiga, fungsi trapesium. Karakteristik fuzzy. Contoh, mesin yang digunakan akan terus-menerus akan cepat panas. Jika air pancuran terlalu panas, maka naikkan aliran air dingin perlahan-lahan. 2. Implementasi. Ada 3 proses utama jika ingin mengimplementasikan fuzzy logic pada suatu perangkat, yaitu fazifikasi, evaluasi rule, dan defazifikasi. Yang pertama, fuzzification merupakan suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari bentuk tegas atau crisp menjadi fuzzy yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. Interference system atau evaluasi rule merupakan sebagai acuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel masukan dan keluaran yang mana variabel yang diproses dan yang dihasilkan berbentuk fuzzy. Untuk menjelaskan hubungan antara masukan dan keluaran biasanya menggunakan if then. Defuzzification merupakan proses pengubahan variabel berbentuk fuzzy tersebut menjadi data-data pasti atau crisp yang dapat dikirimkan ke peralatan pengendalian. Bagian akhir proses. Seperti yang terlihat di gambar ada yang pertama, yang paling atas adalah crisp input. Setelah itu akan ada fuzzification yang menginput membership function. Setelah itu ada fuzzy input. Setelah fuzzy input ada inference system yang rules evaluation. Setelahnya ada fuzzy output. Dan setelah fuzzy output ada defuzzification yang mengoutput membership function. Setelah itu ada crisp output. Implementasi fuzzy dalam kehidupan manusia. Yang pertama, air conditioner dari brand Mitsubishi. AC Mitsubishi menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya seperti berikut. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendingin naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Beberapa keuntungan yang diperoleh ada sebagai berikut. Mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak. Suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten dan peningkatan efisiensi atau penghematan energi. Yang kedua, vacuum cleaner dari brand Panasonic. Prinsip kerja vacuum cleaner yang diproduksi oleh Panasonic adalah sebagai berikut. Karakteristik lantai dan jumlah debu yang dibaca oleh sensor inframerah dan mikroprosesor akan memilih daya yang sesuai dengan kontrol fuzzy berdasarkan karakteristik lantai. Karakteristik lantai meliputi jenis, kayu, semen, ubin, kelembutan karpet tebal, dan lain-lain. Pola perubahan jumlah debu yang melewati sensor inframerah dapat dideteksi. Mikroprosesor menetapkan pengaturan yang sesuai dengan vakum dan daya motor menggunakan skema kontrol fuzzy. Lampu merah dan hijau dari penyedot debu menunjukkan jumlah debu tersisa di lantai. Himpunan fuzzy. Teori himpunan fuzzy adalah merupakan perluasan dari teori logika Boolean yang menyatakan tingkat angka 1 atau 0 atau pernyataan benar atau salah, sedang pada teori logika fuzzy terdapat tingkat nilai yaitu 1 yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 0 yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Atribut. Linguistik adalah penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Contoh, rendah, sedang, dan tinggi.
Numerik adalah suatu nilai angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, contoh 45, 25, dan 50, dan sebagainya. Operator himpunan fuzzy. Operator OR operator ini berhubungan dengan operasi gabungan. Alpha predikat sebagai hasil dari operasi dengan menggunakan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan yang bersangkutan. Operator AND operator ini berhubungan dengan operasi irisan. Alpha predikat sebagai hasil dari operasi dengan menggunakan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan yang bersangkutan. Operator NOT operator ini berhubungan dengan operasi komplement. Alpha predikat sebagai hasil dari operasi dengan menggunakan operator NOT. Contoh, misalkan variabel suhu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dingin, suhu kurang dari 15 derajat Celcius, sedangkan 15 kurang dari sama dengan suhu kurang dari sama dengan 28 derajat Celcius. Panas, suhu lebih dari 28 derajat Celcius. Nilai keanggotaan secara grafis himpunan dingin, sedang, dan panas dapat dilihat pada gambar berikut. Kontrol tradisional dan fuzzy control. Kontrol tradisional, sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidaktergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fuzzy, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Fuzzy control, sistem fuzzy yang sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan, nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Sistem fuzzy mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Misalkan, pada jumlah aturan yang dipergunakan, pemrosesan awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem fuzzy, mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem fuzzy. Harus dipergunakan pengontrol untuk membuat suatu keputusan. Keuntungan lainnya adalah sistem fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Fuzzy set. Fuzzy set merupakan pengembangan dari fuzzy set biasa atau crypt set. Tingkat keanggotaan dari teori set fuzzy berada pada interval 0,1, tapi tingkat keanggotaan pada crypt set berada pada himpunan 0,1. Teori fuzzy set telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, terutama komputer service dan komputer engineering, seperti penggunaan fuzzy logic, fuzzy controller. Jepang telah banyak memanfaatkan konsep ini untuk penerapan di produk-produk industrinya. Yang kelima, fuzzy inference system. Pengertian, sistem inference fuzzy atau fuzzy inference system atau disingkat FIS disebut sebagai juga fuzzy inference engine adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Terdapat beberapa jenis FIS yang dikenalkan, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. FIS yang paling mudah dimengerti adalah karena paling sesuai dengan naluri manusia adalah FIS Mamdani. FIS tersebut bekerja berdasarkan kaidah-kaidah logistik dan memiliki algoritma fuzzy yang menyediakan sebuah aproksimasi untuk dimasuki analisa matematik. Ini contoh FIS. Crisp values input, setelah itu ada FIS, setelah itu ada crisp values output. FIS dapat dibangun dengan metode yang pertama, metode Mamdani, dan yang kedua, metode Sugeno. Proses-proses dalam FIS. Yang pertama, input, setelah itu ada fazifikasi, setelah itu ada operasi fuzzy logic, implikasi, agregasi, dan defazifikasi, setelah itu output. Metode Sugeno. FIS yang dibahas sebelum ini adalah FIS tipe Mamdani. Tipe
Tipe Mamdani merupakan tipe fish standar yang umum dipakai. Kelemahan fish tipe Mamdani adalah tidak mampu sebab harus menghitung luas daerah di bawah kurva. Fish alternatif adalah fish dengan metode Sugeno yang diperkenalkan oleh Tagaki Sugeno-ka. Format kaidah fuzzy Sugeno yaitu if x is s n dan y is b then menghasilkan z is f x, y. Yang dalam hal ini x, y, z adalah pengubah linguistik, a dan b adalah himpunan fuzzy, dan f, x, y adalah fungsi matematik. Bentuk yang paling umum digunakan adalah model fuzzy Sugeno ordinal if x is a n, y is b dan z is k, yang dalam hal ini k adalah konstanta. Pada metode Sugeno, fazifikasi, operasi fuzzy, dan implikasi sama seperti metode Mamdani. Perbedaannya hanya pada agregasi dan defazifikasi. Jika pada metode Mamdani agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa singleton. Pada kasus model Sugeno ordinal, output setiap kaidah fuzzy adalah konstanta dan semua fungsi keanggotaan konsekuen dinyatakan dengan singleton species. Ini contoh fuzzy Mamdani dan contoh fuzzy Sugeno. Kalau pada fuzzy Mamdani ada minimal maksimal interference dan Sugeno ada ciri khasnya yaitu singleton. Defazifikasi pada metode Sugeno lebih sederhana karena hanya menghitung center of singleton. Dan dalam hal ini Z adalah nilai singleton. Contoh, masih soal sebelumnya penerapan center of singleton pada Mamdani. R1 if permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Seperti yang ada di gambar. Lihat himpunan produksi barang berkurang, sehingga rumus yang dapat dijalankan yaitu 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Z satunya menghasilkan 5750. R2 if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang seperti yang ada di gambar. Dan himpunan produksi barang berkurang sehingga menghasilkan 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25 dan Z keduanya yaitu 5750. R3 if permintaan naik, M persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Seperti yang ada di gambar, lihat himpunan produksi barang bertambah sehingga rumusnya adalah Z dikurang 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,4 sehingga menghasilkan Z3 sama dengan 4000. R4 if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Seperti yang ada di gambar, lihat himpunan produksi barang bertambah menghasilkan rumus Z dikurang 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6 menghasilkan Z4 yaitu 5000. Defazifikasi rumusnya ada seperti yang digambar. Jadi dari soal yang sebelumnya menghasilkan Z yaitu 4983. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4983 kemasan. Sugeno atau Mamdani. Metode Mamdani diterima secara luas untuk menangkap pengetahuan para ahli. Ini memungkinkan kami untuk mendeskripsikan kalian dengan cara yang lebih intuitif, lebih mirip manusia. Namun, inferensi fuzzy tipe Mamdani memerlukan beban komputasi yang substansial. Di sisi lain, metode Sugeno efektif secara komputasi dan bekerja dengan baik dengan optimasi dan teknik adaptif yang mempunyai sangat menarik dalam masalah kontrol, terutama untuk sistem non-linear dinamis. Cara mengartikan fuzzy interference system in MATLAB. Ketik fuzzy tanpa tanda kutip pada command window dan akan muncul tampilan fish editor sebagai berikut, seperti yang ada di gambar. Default untuk sistem inferensi fuzzy di MATLAB, and method itu minimal, or method itu maksimal, implication minimal, aggregation maksimal, deprecation centroid. Contoh kasus, teknik si otomotif dari PT Yamaha ingin membuat simulasi mengenai presentasi sifat pengereman berdasarkan jarak antar kendaraan untuk motor yang diproduksinya. Teknisi otomotif mengetahui bahwa jarak antar kendaraan tergolong menjadi 3 bagian, yaitu jarak dekat, menengah, dan jauh. Sementara itu, sifat pengereman kendaraan di bagian
dibagi menjadi 3 yang diantaranya halus, sedang, dan kasar. Pengereman dapat dilakukan apabila jarak antar kendaraan berada di antara 0 hingga 30 meter. Persentase sifat pengereman berada di antara 0 hingga 100%, tergantung bagaimana pengemudi mengerem kendaraannya. Jarak antar kendaraan memiliki hubungan yang terbalik dengan sifat pengereman kendaraan. Rentang nilai untuk penggolongan jarak antar kendaraan serta sifat pengereman disertai dengan puncak penggolongan yang didefinisikan sebagai berikut. Jarak antar kendaraan dekat, rentang nilai jarak yaitu 0 sampai 15. Sifat pengereman halus, rentang nilai pengereman 0 sampai 50. Jarak antar kendaraan menengah yaitu 0, 15, 30. Sifat pengereman sedang 0. Untuk rentang nilai pengereman yaitu 0, 50, 100. Jarak antar kendaraan jauh, rentang nilai jarak yaitu 15, 30, 30. Sifat pengereman kasar, rentang nilai pengereman 50, 100, 100. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, A. Berapa persentase pengereman apabila teknisi otomotif melakukan simulasi motor ketika jarak antar kendaraan yang dilihat sepanjang 15 meter dengan menggunakan metode fuzzy memdani apa informasi yang bisa diperoleh. B. Berdasarkan soal nomor A, bagaimana hasilnya apabila hasil data dikonversikan dengan menggunakan metode fuzzy Sugeno. Langkah-langkah penyelesaian. Ketik fuzzy di command window MATLAB. Pada bagian input beri nama di kotak name jarak. Output beri nama di kotak name pengereman. Klik kiri 2 kali pada input jarak. Langkah-langkah penyelesaian atau membership function editor untuk jarak. Klik tulisan MF1 pada kotak range beri nilai 0, 30. Name beri nama dekat. Palms isi 0, 0, 15. Klik tulisan FF2 pada kotak range beri nilai 0, 30. Name beri nama menengah. Palm isi 0, 15, 30. Itu terlihat di gambar kedua. Klik tulisan FF3 pada kotak range beri nilai 0, 30. Name beri nama jauh. Palm isi 0, 0, 15. Klik itu pada gambar ketiga. Klik kiri 2 kali untuk output pengereman. Langkah-langkah penyelesaian membership function editor untuk pengereman. Untuk gambar yang pertama yaitu klik tulisan MF1 pada kotak range beri nilai 0, 100. Name beri nama halus. Palms isi 0, 0, 50. Untuk gambar yang kedua, klik tulisan MF2 pada kotak range beri nilai 0, 100. Name beri nama sedang. Palm isi 0, 50, 100. Pada gambar yang ketiga yaitu klik tulisan FF3 pada kotak range beri nilai 0, 100. Name beri nama kasar. Palm isi 50, 100, 100. Klik edit rules. Langkah-langkah penyelesaian atau rules. Pada kotak if jarak is, klik jauh. Pada kotak dem pengereman is, klik halus. Pada kotak if jarak is, klik menengah. Pada kotak dem pengereman is, klik sedang. Pada kotak if jarak is, klik dekat. Pada kotak dem pengereman is, klik kasar. Close window rules. Close Windows membership function. Untuk melihat hasil dari rules, klik view rules. Seperti yang ada di gambar. Jawaban untuk soal nomor A yaitu berdasarkan hasil sistem inferensi fuzzy dengan metode fuzzy memdani diperoleh bahwa apabila jarak antar kendaraan sebesar 15 meter, nilai input yang dimasukkan adalah 15, maka persentase pengereman sebesar 50%. Untuk menampilkan grafik pemukanya dapat menggunakan menu view atau surface seperti yang ada di gambar. Jawaban A. Berdasarkan grafik surface diperoleh bahwa semakin jauh jarak antar kendaraan maka persentase pengereman akan semakin kecil. Penurunan grafik tersebut menjelaskan bahwa penggolongan jarak antar kendaraan memiliki perubahan bagi sifat pengereman yang tidak terlalu tajam. Apa saja info lain bisa Anda jelaskan berdasarkan grafik di atas selain yang dijelaskan di atas? Jawaban B. Save terlebih dahulu hasil fuzzy inference system yang telah dibuat dengan menggunakan menu file, export, selanjutnya to workspace dan to file. Beri nama misal Vscan. Kemudian pada command Windows panggil fungsi berikut. Mumfish sama dengan redfish atau vscan.fish. Setfish sama dengan mum2 sub mumfish, red the fish, subfish dan sangkan. Bisa kalian lihat seperti yang ada di gambar. Kemudian kembali ke fish editor dengan memanggil kembali file yang tersimpan dengan nama
menjelaskan dengan menggunakan menu file, import, from file, pilih file, zoom ke .vis. Untuk melihat hasil dapat menggunakan menu view or rules. Untuk melihat grafik surface dapat menggunakan menu view, setelah itu surface. Jawaban B, seperti yang ada di gambar, berdasarkan hasil sistem impresi Fuzzy dengan metode Fuzzy Sugeno diperoleh bahwa apabila jarak antar kendaraan sebesar 15 meter, nilai input yang dimasukkan adalah 15, maka persentase pengereman sebesar 50%. Berdasarkan grafik surface dengan metode Sugeno diperoleh bahwa semakin jauh jarak antar kendaraan maka persentase pengereman akan semakin kecil. Penurunan grafik tersebut menjelaskan bahwa penggolongan jarak antar kendaraan memiliki perubahan bagi sifat pengereman yang linear, seperti yang ada di gambar. Garisnya linear. Setelah selesai presentasi saya, maaf jika ada kesalahan kata. Thanks for watching. Terima kasih.